Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji surat Ali Imran ayat 149 sampai dengan ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kamu menaati alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, yaruddukum ala aqabikum, niscaya mereka, siapa orang-orang kafir itu, akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad. Fatangqalibu khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya di sini adalah jika kamu sebagai orang-orang yang beriman menaati orang-orang yang kafir, maka kamu itu akan kembali ke belakang atau murtad. Nah, murtad itu adalah akan merugikan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat 150. Balillahu, tetapi hanya Allah lah maulaku, pelindungmu, wa huwa khairun nasirin, dan dia, siapa Allah, itu adalah penolong yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat 151. Sanuki, akan kami masukkan, kami siapa Allah, fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang kafaru, kafir, ar-ru'ba bima asyraku, rasa takut karena mereka itu mempersekutukan, mereka siapa orang-orang kafir itu mempersekutukan billah, Allah, malam yunazil, dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan, bihi sultana, tentang itu suatu keterangan. Maksudnya gimana? Jadi Allah itu akan memasukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu rasa takut karena orang-orang kafir itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan tentang itu suatu keterangan. Jadi kemusyrikan itu, asyraku bila itu Allah nggak pernah nyuruh untuk berbuat musyrik, begitu maksudnya. Malam yunazzil bi sultana, Allah nggak memberi keterangan kamu harus musyrik, nggak ada itu. Malam yunazzil bi, apa yang dia tidak turunkan kepadanya, berhala itu suruh disembah, nggak ada. Sultan Allah memberi keterangan begitu, nggak menyuruh, malah begitu. Malah justru Allah melarang jangan sampai berbuat musyrik, menyembah kepada selain Allah. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka itu orang-orang kafir adalah neraka. Wa bi'sa maswal zalimin, dan itulah neraka itu seburuk-buruk maswal zalimin, tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Walaqad sadaqakumullah, dan sungguh Allah itu telah memenuhi kepadamu wa'adahu, janjinya, istahussunahum bi'izni, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Jadi Allah itu maksudnya itu telah memenuhi janji padamu ketika kamu membunuh mereka atas izinnya. Hatta idza fashiltum, sampai
pada saat kamu lemah, wa tanaza'tum, dan berselisih fil amri, dalam urusan itu, wa asaitum, dan mengabaikan perintah Rasul, min ba'di ma arakum, setelah Allah memperlihatkan kepadamu ma tuhibbun, apa yang kamu sukai. Ini maksudnya gimana sih? Jadi Allah itu telah memenuhi janji kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Minkum may yuridud dunya hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian lemah, ya, wa tanaza'tum fil amri, kalian dalam berselisih dalam perintah Rasul, ya, berbeda pendapat lah dengan Rasul, meskipun begitu Allah tetap membantumu, itu loh. Sesuai dengan janjinya, Allah akan membantu orang-orang yang beriman dalam peperangan itu. Fa'asaitum, dan kalian pun durhaka, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dari sesudah itu nggak nurutlah perintah Rasul, maksudnya itu. Tadi berbeda pendapat, tapi kamu pun juga durhaka gitu pada Rasul ketika apa yang dia perlihatkan kepada kalian, apa yang kalian sukai. Ada di sini di dalam tafsirnya itu 152 di sini, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad agar pemanah tetap bertahan pada tempat itu yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimanapun keadaannya, gitu loh. Malah kamu itu lebih cenderung mengejar harta orang kafir, yang orang kafir itu lari, gitu. Bocok sih, terpocok dengan umat muslim. Rasulullah menyuruh kamu tetap aja regu pemanah, tetap aja di situ, di posisi itu, gitu loh, yang pernah Bapak ceritain itu di musola. Kalau dia pada turun, sehingga apa? Kocar-kacir lah orang muslim. Namun apa? Allah tetap menolongnya, itu loh. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu istakhusunahum biiznillah, dan sungguh Allah telah membenarkan, menepati bagi kalian janjinya. Istakhusunahum, ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum, nah, durhaka tadilah melawan tuh, begitu disuruh tetap aja di situ, malah karena duniawi meninggalkan tempat tersebut, ya. Allah alam bisawab. Minkum may yuridud dunya, jadi di antara kalian itu orang-orang yang perang tadi ya Pak, ada orang-orang itu, ada orang yang menghendaki dunia, wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kalian itu yang ikut perang juga ada juga orang yang menghendaki akhirat. Jadi ada yang ikut perang itu karena dunia, dan juga ada juga karena akhirat, surga akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka, anhum, dari mereka, liyabtaliyakum, untuk mengujimu. Walaqad afa ankum, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai karunia
yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Jadi Allah itu memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Jadi Allah itu memberi godaan harta gitu ya, godaan gitu harta memalingkan kamu. Jadi untuk menguji gitu. Jadi banyak harta rampasan perang itu, tapi kalau Rasulullah berkata jangan-jangan tetap di posisinya regu panahnya kan gitu. Tapi regu panah justru tertarik dengan harta rampasan perang itu. Sengaja Allah itu memberikan kesempatan tuh harta rampasan perang banyak tuh untuk menguji kalian. Namun apa? Walaqad afa ankum. Allah sungguh pemaaf gitu. Memaafkan dari kesalahan kalian itu, dan Allah pemilik karunia orang-orang beriman, dan Allah maha memiliki karunia atas orang-orang beriman. Artinya apa? Allah itu sayang benar sama orang beriman gitu. Meskipun dia salah, istilahnya ya tadi durhaka dan sebagainya, tapi Allah masih memaafkan. Allah alam bisawab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat 152 ing 53. Itus aiduna, ingatlah ketika kamu itu orang yang berperang bersama Rasulullah itu lari ya Pak. Wala talwuna, dan tidak menoleh. Jadi dia lari terus tidak menoleh ke belakang ya Pak. Ala ahadi war rasul, kepada siapapun, sedangkan Rasul itu, Nabi Muhammad itu yada'ukum, memanggil kamu, fi ukhrakum, yang berada. Jadi Rasul itu manggil kamu yang lari itu fi ukhrakum, yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain atau kelompok yang lari. Fa'atabakum, karena itu Allah itu menimpakan kepadamu ghamam bi ghammi, kesedihan demi kesedihan, likai la tahzanu, agar kamu tidak bersedih hati lagi, alama fatakum, terhadap apa yang luput dari kamu, walama asobakum, dan terhadap apa yang menimpamu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu khabir, maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya di sini itu ingatlah. Jadi Allah itu nyuruh ingatlah ketika kamu itu kelompok Rasulullah yang lari. Wala talwuna, jadi dia lari dan tidak menoleh, ala ahadim, kepada siapapun, jadi kepada teman-teman gitu. Wa rasulu yada'ukum, jadi sedangkan Rasul itu memanggil kamu itu, memanggil siapa? Fi ukhrakum, yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain atau kelompok yang lari itu. Jadi Rasulullah itu, ini kan ceritanya tadi kan melarikan diri ke lembah, dan di lembah itu banyak harta rampasan di situ. Wah, orang pada lari ke situ tuh, terutama pasukan panah tadi, dan mereka tidak menoleh sama sekali itu kepada yang lain, nggak nengok-nengok kayak dulu gitu loh. Dia lari mengejar itu. Nah, Rasulullah yang ada di kelompok lain gitu loh, paham nggak? Di kelompok yang lain manggil tuh, jangan, kau tetap aja di situ, tetap begitu. Tapi dia tetap lari tanpa menoleh pun. Padahal Rasulullah memanggil tuh karena rasa ingin harta duniawi itu, lari itu. Terutama pasukan panah di sini itu. Fa asabakum auman, akhirnya apa? Karena
perbuatan kalian itu waman. Allah kasih kesedihan datu apa? Buka kekalahan. Akhirnya kamu kalah kan, gitu loh. Bihomin, dan kesedihan isu terbunuhnya Rasul. Gitu. Jadi di saat itu orang mukmin kan pasukan panah turun ke lembah. Wah, pasukan kafir nyerang balik. Pasukan yang panah di atas kan udah kosong, sehingga orang-orang kafir leluasa membantai orang muslim. Orang pada lari itu, sehingga ada muncul isu Rasul terbunuh gitu. Likaila tahzanu, agar kalian bersedih hati lagi ala ma fatakum, atas apa yang luput dari. Artinya apa? Allah itu pemaaf gitu loh. Pemaaf, artinya apa? Memaafkan semuanya. Wala ma asobakum, dan tidak sedih atas apa yang menimpa kalian, apa? Kekalahan gitu. Sesudah kekalahan ini nanti Allah balikin lagi, orang mukmin beriman itu menang dalam setiap peperangan itu. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu sayang dengan orang beriman meskipun mereka tidak patuh sama Rasul. Dipanggil-panggil malah lari mengejar harta rampasan perang. Akhirnya ada serangan balik dari orang kafir itu kocak-kacir sampai muncul isu Rasulullah terbunuh. Begitu. Allah khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tiga pesan dari Daud dari surat Al-Imran ayat 149 sampai 153. Janganlah kamu menjadi orang kafir, dikarenakan orang kafir itu akan menjadi orang yang rugi. Ayat 149. Ayat 150 di sini, penolong yang terbaik adalah Allah. Allah juga menjadi pelindungmu. Di ayat 151, janganlah kamu tadi mana? Janganlah kamu menjadi orang kafir. Allah tidak menurunkan. Pesannya apa? Pesannya jangan jadi orang kafir. Janganlah kamu menjadi orang kafir, karena Allah menanamkan di hati orang-orang kafir rasa takut. Ditanamkan itu oleh Allah. Terus 152-nya pesannya apa? 152. Ya, 52. Janganlah kamu, ini yang perang tadi ya Pak? Kalau bukan Pak, yang 152. Harus yakin dengan janji Allah. Allah akan membantu. Allah akan membantu apa yang kamu harus yakin dengan janji Allah. Dan meskipun kamu itu lawan Rasul, tapi Allah memaafkan. Meskipun kamu mengabaikan perintah Rasul. Dengan apa janji Allah itu? Memberi kemenangan. Dan dia Allah memberi kemenangan kepada orang yang mengikuti peperangan itu. 153. Ini 153, pesannya apa sih? Artinya kita harus patuh dengan Rasul, dengan membantah, dengan
karena harga dunia Allah. Jangan kamu membantah perintah Rasulullah gara-gara kamu mementingkan duniawi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.